9 Sutra Matahari 316. Edisi 3606 dan 3607. Tekanan energi yang mengerikan menyapu, langsung membuat Ye Tianfei dan yang lainnya melayang. Kecuali Ye Tianfei dan leluhur klan iblis bumi, para dewa sejati lainnya memuntahkan darah dan jelas terluka. Tuan Muda Ye, pagoda itu kemungkinan besar adalah senjata ajaib Raja Dewa. Jika kita terus bertarung, kita pasti bukan tandingannya. Nenek moyang klan iblis bumi menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Hahaha, nak, beraninya kau melawan kelompok angin musim gugur kami. Sekarang kau tahu seberapa kuatnya kami, kan? Kelompok angin musim gugur kami adalah salah satu kekuatan super terkuat di Void ke-6. Apa kau benar-benar berpikir kami mudah diprovokasi? Sekarang bersiaplah untuk membayar harganya. Pemimpin kelompok angin musim gugur yang mengorbankan pagoda hitam tertawa penuh kemenangan, dan kemudian sekali lagi mengaktifkan pagoda hitam untuk menekan Ye Tianfei dan yang lainnya. Semuanya, minumlah pil penyembuh ini terlebih dahulu. Ye Tianfei telah diam-diam mengambil sejumlah pil penyembuh dan mengirimkannya kepada 9 dewa sejati. Pil ini dibuat oleh Ye Tianfei sendiri, jadi efek penyembuhannya tentu saja sangat baik. Setelah leluhur klan iblis bumi dan 9 dewa sejati lainnya menerima pil penyembuh yang diberikan Ye Tianfei, mereka semua terkejut. Mereka semua telah melihat efek pil ajaib Ye Tianfei dan segera menelannya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan puluhan boneka kembali. Dang dang dang, boneka-boneka itu diterbangkan oleh pagoda hitam satu demi satu, tetapi Ye Tianfei juga mengambil kesempatan ini untuk segera menyiapkan sejumlah besar formasi dan susunan tanah. Susunan dan formasi tanah ini secara khusus digunakan untuk teleportasi. Apakah kau masih ingin mendirikan barisan di hadapanku? Master lain dari grup Qiu Feng tidak dapat menahan senyum dingin ketika dia melihat susunan tanah dan formasi yang didirikan oleh Ye Tianfei. Gemuruh. Bendera hitam besar di langit terus berguncang, melepaskan energi dahsyat yang mampu menghancurkan formasi, mencoba menghancurkan formasi tanah dan formasi yang didirikan Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya, lalu dua senjata Tao tingkat dewa sejati melesat keluar dan mengenai bendera hitam di saat yang bersamaan, menyebabkan bendera hitam itu langsung bergetar. Fungsi utama dari bendera hitam ini adalah untuk memecah formasi, dan kekuatannya untuk memecah formasi sangatlah besar. Namun, Ye Tianfei menggunakan prajurit Tao di tingkat dewa sejati untuk menghadapinya, yang dapat mengganggu kemampuannya untuk menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Kutu kupret, dari mana anak ini berasal? Dia bahkan bisa dengan mudah mengalahkan dua senjata Shinto asli. Kata tuan dari grup Qiu Feng yang mengendalikan bendera pemecah formasi hitam dengan marah. Prajurit Tao pada tingkat dewa sejati bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh orang biasa. Hanya para pemimpin puncak pasukan utama di Void ke-6 yang memilikinya. Gemuruh. Formasi tanah dan formasi yang diatur oleh Ye Tianfei meledak dengan energi teleportasi yang kuat, membungkus Ye Tianfei dan 9 dewa sejati lainnya, merobek ruang dan memindahkan mereka. Tutup ruang dan hentikan mereka berteleportasi. Seorang master dari grup Qiu Feng berteriak. Kemudian kelima master kelompok angin musim gugur melepaskan energi waktu dan energi ruang mereka bersama-sama untuk menyegel ruang ini. Namun, gerakan Ye Tianfei terlalu cepat, dan formasi dasar serta formasi yang dia buat juga sangat kuat, dan dia telah memindahkan semua orang keluar dari ruang ini. Kutu kupret, orang itu terlalu licik, ayo kita kejar dia. Melihat Ye Tianfei dan kelompoknya menyerang lagi, 5 dewa sejati perantara dari kelompok Qiu Feng sangat marah, dan mereka menggunakan keterampilan mereka untuk mengejar Ye Tianfei dan kelompoknya. 5 dewa sejati dari kelompok angin musim gugur masing-masing memiliki senjata terbang ajaib, dan mereka terus memasukkan beberapa kristal energi ilahi yang mengandung energi dan hukum khusus ke dalam senjata sihir terbang tersebut, sehingga senjata sihir terbang mereka menjadi sangat cepat. Kristal energi itu adalah kristal energi angin, yang mengandung energi angin dan hukum angin yang sangat kuat. Kristal-kristal itu dapat memperkuat semua senjata sihir terbang. Orang-orang itu benar-benar memiliki kristal energi angin. Leluhur klan iblis bumi tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan heran saat merasakan kristal energi yang dimasukkan ke 5 penguasa kelompok angin musim gugur di belakang ke dalam senjata sihir terbang mereka. Kelompok angin musim gugur adalah kekuatan paling terkenal di kekosongan ke-6 kita. Mereka telah melakukan segala macam hal buruk, tetapi mereka juga telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan.
Dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan terkaya di kekosongan keenam kita. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kristal energi angin. Pada saat ini, Ye Tianfei dan kelompoknya semuanya berada di pesawat ruang angkasa leluhur klan Iblis Bumi. Nenek moyang klan Iblis Bumi mengendarai pesawat ruang angkasa itu dengan kecepatan tercepatnya, tetapi 5 penguasa kelompok angin musim gugur di belakangnya secara bertahap menyusul dan memperpendek jarak antara kedua belah pihak. Tuan Ye, kita tidak bisa terus seperti ini. Kelima orang itu pasti telah mengirim pesan balasan. Mungkin ada lebih banyak tuan dari kelompok angin musim gugur sekarang, dan mungkin ada tuan dari kubu penjaga yang bergegas untuk berurusan dengan kita. Kita harus segera menemukan cara untuk melarikan diri, kata Dewa Sejati dengan cemas saat melihat 5 tuan dari kelompok angin musim gugur mengejarnya. Ye Tianfei mengerutkan kening dan berpikir tentang cara melarikan diri. Namun, menghadapi 5 dewa sejati tingkat menengah, tidaklah mudah untuk melarikan diri, karena kemampuan persepsi dan pelacakan para dewa sejati tingkat menengah sangat mengerikan. Terlebih lagi, kecepatan senjata sihir terbang dari 5 dewa sejati perantara terlalu mengerikan, sehingga sulit untuk menyingkirkannya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi, melemparkannya keluar dari pesawat ruang angkasa, dan langsung mendirikan lusinan formasi besar. Nak, apakah kau masih ingin membentuk formasi untuk menghentikan kami? 5 master kelompok angin musim gugur di belakangnya menunjukkan ekspresi marah ketika mereka melihat Ye Tianfei ingin menggunakan formasi untuk menghentikan mereka. Salah satu master mengulurkan tangannya dan menunjuk, lalu bendera hitam bergulir ke depan, seketika menghancurkan semua formasi yang dibuat Ye Tianfei. Kekuatan penghancur formasi dari bendera ini benar-benar mengerikan. Orang yang menyempurnakan bendera ini pastilah seorang ahli formasi yang levelnya jauh lebih tinggi darimu. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sesungguhnya, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Ye Tianfei mengangguk. Sambil berbicara, Ye Tianfei melemparkan sejumlah besar bendera formasi dan terus menyebarkan lebih banyak formasi untuk menghalangi jalan 5 master kelompok angin musim gugur di belakangnya. Sial, dari mana anak ini berasal? Dia tampaknya tahu segalanya, termasuk geomansi, formasi, dan energi mental, dan levelnya sangat bagus. Kekuatan mana yang telah membudidayakan orang aneh ini? 5 master grup Qiu Feng di belakang merasa sangat kesal ketika berhadapan dengan formasi yang terus-menerus disiapkan Ye Tianfei. Meskipun formasi-formasi ini tidak menyebabkan kerusakan apapun bagi mereka, mereka menyebabkan gangguan besar. Tuan Muda Ye, gunakan formasi Anda untuk menahan mereka. Saya akan melihat apakah Anda dapat membuat pesawat ruang angkasa terbang lebih cepat dan menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Leluhur klan Iblis Bumi melihat bahwa formasi yang dibentuk Ye Tianfei telah mengganggu 5 penguasa kelompok angin musim gugur di belakangnya, dan dia pun tak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat dan angkat bicara. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa itu. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan sebuah kompas terbang keluar dari badannya, memancarkan cahaya ilahi kuning yang luar biasa. Dengan suara dengungan, rune yang padat dan misterius terbang keluar dari kompas kuning. Kemudian Ye Tianfei melepaskan sejumlah besar naga bumi dari menara hantu. Ia menghentakkan kakinya, dan naga-naga bumi itu segera menyatu dengan seluruh energi bumi dan hukum-hukum bumi di sekitar wahana antariksa itu, membentuk satu formasi bumi besar demi satu. Mereka berputar dengan suara gemuruh, lalu menyerbu kembali ke arah 5 master dari kelompok angin musim gugur yang ada di belakang mereka. Seperti itulah, saat Ye Tianfei memasang semakin banyak formasi dan formasi tanah, hal itu menyebabkan masalah besar bagi 5 master grup angin musim gugur di belakang, dan akhirnya memperlambat senjata sihir terbang mereka. Itu hebat, leluhur klan setan bumi tidak dapat menahan kegembiraannya. Sebelumnya, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dan dekat, tetapi sekarang, saat 5 penguasa kelompok angin musim gugur melambat, jarak antara kedua belah pihak akhirnya berhenti mendekat. Namun, 5 master dari kelompok angin musim gugur masih mengikuti di belakang dan sulit disingkirkan. 5 energi jiwa yang kuat selalu terasa pada Ye Tianfei dan yang lainnya. Kamu bisa mencoba menggunakan Ruyi Giok itu, mungkin kamu bisa menyingkirkan kelima orang itu. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata. Mereka mengikuti di belakangku, merasakan napasku, dan mengetahui lokasi pastiku.
Aku tidak tahu seberapa efektif Gyokrui dalam situasi seperti ini. Kita tunggu saja sampai tiba saatnya aku tiba-tiba menyingkirkan persepsi mereka, lalu menggunakan Gyokrui. Kurasa itu akan paling efektif dalam situasi seperti ini. Lagi pula, Gyokrui ini adalah salah satu kartu truf terbesarku. Jangan ungkapkan terlalu dini untuk saat ini. Aku harus berurusan dengan perkemahan pelindung dan kelompok angin musim gugur di masa mendatang. Jika aku memberitahu mereka secepat ini bahwa aku punya senjata ajaib yang bisa membuatku tak terlihat, mereka akan waspada di masa mendatang. Jawab Ye Tianfei. Haha, nak, bala bantuan dari kelompok angin musim gugur kita telah tiba, dan kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau punya sayap. Pada saat ini, seorang master dari kelompok angin musim gugur di belakang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh tidak, ada seorang ahli yang sedang menyergap di depan. Hun Lao berkata pada Ye Tianfei dengan tergesa-gesa. Faktanya, Ye Tianfei juga menemukan bahwa memang ada beberapa aura mengerikan di depan, yang tampaknya mengintai di suatu tempat di depan. Ye Tianfei segera meminta leluhur klan iblis bumi untuk mengubah arah pesawat ruang angkasa dan terbang ke arah lain. Nak, aku sarankan kau berhenti meronta. Kau telah dikepung. Kelompok Qiu Feng kami telah memasang jaring. Kemanapun kau melarikan diri, itu tidak akan berguna. 5 Master Group Qiu Feng di belakang menyadari bahwa pesawat ruang angkasa di depan telah berubah arah dan segera berteriak keras. Tidak lama kemudian, Hun Lao menemukan beberapa aura energi kuat muncul di depannya, yang berarti ada lebih banyak master yang menghalangi jalan di depannya. Mungkin saja semua master dari kelompok angin musim gugur dan kamp penjaga telah tiba. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berspekulasi. Kemudian Ye Tianfei meminta leluhur klan iblis bumi untuk mengubah arah pesawat ruang angkasa. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei mendapati semakin banyak master yang bergabung untuk mengejar dan mencegat pesawat ruang angkasa yang dia dan kelompoknya tumpangi. Untungnya, setiap kali di saat kritis, Ye Tianfei mengerahkan sejumlah besar formasi dan formasi darat untuk menghalangi para pengejar. Kemudian, pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Ye Tianfei dan kelompoknya dikelilingi oleh banyak master. Semua orang diam-diam mengerang dalam hati, karena kemanapun mereka terbang, selalu ada beberapa tuan yang menghalangi jalan. Tuan Ye, tampaknya kita hanya bisa memilih satu arah dan berjuang untuk keluar. Kata leluhur klan iblis bumi pada Ye Tianfei. Benar sekali, Tuan Ye. Kami memiliki 10 dewa sejati di sini termasuk Anda. Bahkan jika kami bertarung langsung, kami seharusnya bisa berjuang keluar. Tidak perlu takut pada mereka. Para dewa sejati lainnya juga berbicara satu persatu. Kelima orang itu sudah tahu tentang kekuatan kelompok kita, jadi para master lain yang mereka panggil pasti sudah siap juga. Jika kita bertarung langsung, kita pasti tidak akan punya keuntungan. Sebaliknya, kita mungkin akan diserbu oleh mereka dan dikepung sepenuhnya. Ye Tianfei mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ye Tianfei tahu bahwa ada banyak master tingkat dewa sejati di 2 kekuatan utama, kelompok angin musim gugur dan kamp penjaga. Sekarang kedua kekuatan itu telah mengirimkan begitu banyak master untuk menghadapi kelompoknya, mereka pasti telah membuat persiapan yang cukup. Jika kelompoknya memilih untuk berjuang keras, peluang mereka untuk menang akan tipis. Hahaha, nak, kau tidak punya tempat untuk melarikan diri. Aku sarankan kau menyerah saja. Tidak ada gunanya terus seperti ini. Pada saat ini, tawa kemenangan datang dari belakang. 5 dewa sejati dari kelompok angin musim gugur telah menyusul, dan pada saat ini, semakin banyak sosok yang memancarkan aura energi yang kuat muncul di arah lain. Tuan Muda Ye, banyak dewa sejati telah datang. Saya menduga bahkan mungkin ada dewa sejati tingkat tinggi di antara mereka. Leluhur klan setan bumi berkata dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin. Ye Yun saat ini sudah merasakan dari jauh, dan menemukan bahwa ada beberapa sosok dengan aura yang sangat menakutkan melangkah ke arahnya. Kita telah dikepung. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tuan Ye, saya khawatir kita akan menghadapi pertempuran yang sulit selanjutnya. Sekarang pesawat ruang angkasa saya akan terhalang kemanapun ia terbang. Jika saya ingin menerobos, saya hanya bisa memaksa masuk. Leluhur klan setan bumi berbicara lagi. Semuanya, bersiap-siaplah, kita akan memaksa keluar. Ye Tianfei mengangguk dan berbicara. Hahaha. Nak, apakah kau masih ingin melakukan upaya terakhir?
Itu tidak berguna. Biar ku beritahu, kita punya 25 dewa sejati di sini, lebih dari setengahnya adalah dewa sejati tingkat menengah, dan satu adalah dewa sejati tingkat tinggi. Kau tidak dapat melarikan diri bahkan jika kau memiliki sayap, jadi menyerah saja. Salah satu dari 5 master kelompok angin musim gugur yang mengejar Ye Tianfei sebelumnya semakin dekat ke pesawat ruang angkasa, tertawa penuh kemenangan. Anak muda, apakah kau membunuh 2 dewa sejati dari Camp Guardian kami beberapa waktu lalu? Kami telah mencarimu. Sekarang kau kembali bersama kami ke markas Camp Guardian untuk diadili. Jangan khawatir, jika bukan kau, maka Camp Guardian kami tidak akan mempersulitmu. Sosok besar perlahan muncul dari arah lain, melepaskan energi dan tekanan bergulir untuk menekan pesawat ruang angkasa leluhur klan iblis bumi. Oh tidak, ternyata dewa sejati tingkat tinggi telah tiba. Melihat sosok sebesar itu, leluhur klan setan bumi tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Sosok besar itu melangkah maju ke arah pesawat ruang angkasa itu selangkah demi selangkah, dan energi yang dilepaskannya menjadi semakin menakutkan, dan telah menutup ruang di mana pesawat ruang angkasa itu berada. Pergilah ke arah itu, sepertinya ada dunia yang terbengkalai di sana. Kita sekarang dikepung, dan ruang tempat kita berada telah ditekan dan disegel oleh orang itu. Mari kita masuki dunia itu terlebih dahulu dan lihat apakah kita dapat menemukan titik balik. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara dan menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Tianfei. Energi jiwa Ye Tianfei dan Hun Lao segera merasakannya. Memang ada pintu masuk dan keluar yang sangat rahasia ke dunia sana. Masuklah ke dunia itu segera, lalu cari kesempatan untuk menggunakan Gyokruyi untuk melihat apakah kamu bisa menyingkirkan mereka. Hun Lao segera berkata, tetapi yang mengejutkan Ye Tianfei adalah dia tidak dapat merasakan pintu masuk ke dunia yang disebutkan oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Akhirnya, dengan bimbingan ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao, mereka membuat suatu penemuan dengan susah payah. Memang ada beberapa fluktuasi spasial khusus yang terus menyebar dari lokasi itu, yang membuktikan bahwa memang ada dunia di lokasi itu. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao keduanya telah membuat kemajuan besar dalam budidaya energi spasial dan hukum spasial. Secara khusus, Hun Lao sangat peka terhadap ruang dan dapat menilai karakteristik ruang berdasarkan berbagai fluktuasi spasial. Dalam hal ini, Ye Tianfei tampaknya sedikit lebih rendah. Jadi Ye Tianfei segera mengirim pesan kepada leluhur klan setan bumi, menunjukkan arahnya, dan memintanya untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk terbang ke arah itu. Gemuruh. Saat berikutnya, Ye Tianfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas secara bersamaan menggunakan rahasia ruang angkasa mereka sendiri untuk melawan energi tersegel di ruang ini. Ye Tianfei langsung menyiapkan sejumlah besar susunan dan formasi tanah. Deretan dan formasi tanah ini meledak secara terus-menerus. Pada saat yang sama, leluhur klan iblis bumi dan 8 dewa sejati lainnya juga melepaskan energi ruang angkasa mereka. Dengan usaha semua orang, energi yang terkunci di ruang ini akhirnya mengendur. Nenek moyang klan iblis bumi mengambil kesempatan untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa dan langsung tiba di lokasi yang disebutkan oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Kemudian, di bawah bimbingan Ye Tianfei, ia menemukan pintu masuk ke dunia yang telah ditutupi oleh banyak formasi. Tingkat formasi ini sangat tinggi, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada Ye Tianfei dan dia dapat melihatnya dengan cepat. Nenek moyang klan iblis bumi mengendalikan pesawat ruang angkasa dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia ini tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Ruang di belakang mulai bergetar hebat, dan dewa sejati tingkat tinggi mengulurkan telapak tangan yang terus mengembang dan meraih ke arah pesawat ruang angkasa. Dewa sejati tingkat tinggi memang menakutkan, dan kemanapun tangan itu pergi, ia menyegel segalanya. Namun, saat pesawat ruang angkasa itu memasuki pintu masuk dan keluar dunia itu, Ye Tianfei sudah menyiapkan sejumlah formasi dan formasi dasar, yang sedikit menghalangi telapak tangan, sehingga pesawat ruang angkasa itu pun bergegas memasuki dunia itu dengan berbahaya. Ini memang dunia yang terbengkalai. Ketika pesawat ruang angkasa memasuki dunia, energi jiwa Ye Tianfei segera merasakan dunia ini. Dia mendapati dunia ini mahtai di mana-mana, seakan-akan tidak ada kehidupan sama sekali. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Lari cepat, orang-orang di belakang mengejar kita. Pada saat ini, Hun Lao berbicara.
Energi jiwa yang kuat mengikuti persepsi dan secara akurat menyelimuti badan Ye Tianfei. Kemampuan persepsi para dewa sejati tingkat tinggi benar-benar kuat. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Nenek moyang klan iblis bumi mengendalikan pesawat ruang angkasa dan terbang cepat menuju kedalaman dunia ini, diikuti oleh sosok-sosok dengan aura mengerikan satu demi satu dari belakang. Tetaplah di sana, jangan biarkan mereka kabur. Seorang dewa sejati berteriak, sambil menunjuk ke arah pesawat ruang angkasa yang bergerak cepat. Mereka tidak bisa melarikan diri. Seorang lelaki tua jangkung melangkah masuk sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Aura energi yang dipancarkan lelaki tua ini lebih mengerikan daripada aura dewa sejati lainnya. Kemanapun dia pergi, ruangnya sedikit terdistorsi. Penyihir tua itu benar. Dewa sejati yang meninggal di kamp pelindung kita belum lama ini mungkin telah dibunuh oleh orang-orang ini. Tunggu sampai aku menangkap orang-orang ini dan menginterogasi mereka, barulah kebenaran akan terungkap. Dewa sejati tingkat tinggi memandang Ye Tianfei dan kelompoknya, dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya mampu menempuh jarak yang jauh, dan kecepatannya luar biasa cepat. Energi jiwanya yang mengerikan telah mengunci Ye Tianfei dan kelompoknya. Tidak. Aura kematian di dunia ini terlalu kuat. Dunia ini tidak tampak seperti dunia terlantar biasa. Kurasa pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Pada saat ini, Huang Sang tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei. Aura mematikannya terlalu kuat. Ye Tianfei tidak dapat menahan perasaan tersentuh setelah mendengar kata-kata Huang Sang. Memang, atmosfer di dunia ini sedikit salah. Di mana-mana terasa mati dan tak bernyawa, membuat orang-orang merasa muram. Atmosfer ini agak mirip dengan atmosfer dunia bawah. Sebenarnya, ini bukanlah udara mati, melainkan udara mahiat. Hanya ketika sejumlah besar mahiat berkumpul bersama, maka jenis napas ini dapat tercipta. Huang Sang berkata lagi, sejumlah besar mahiat. Ye Tianfei tidak bisa menahan cemberutnya saat mendengar ini. Orang-orang di belakang akan segera menyusul. Pada saat ini, leluhur klan setan bumi berkata dengan cemas. Satu demi satu, sosok-sosok yang memancarkan energi kuat mendekat dari belakang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tuan Ye, orang-orang itu mengejar kita lagi. Leluhur klan setan bumi merasa sedikit cemas saat dia merasakan para tuan mengejarnya dari belakang. Tepat pada saat ini, lihat, apa yang ada di depan. Tiba-tiba ulat sutra naga bertanduk emas berteriak kaget. Tiba-tiba, 5 gunung hitam tinggi muncul di depan kami. Setiap gunung sangat besar, menjulang tinggi ke angkasa, dan dikelilingi oleh sejumlah besar udara tebal, sehingga mustahil untuk melihat wujud sebenarnya dari kelima gunung tersebut. Sungguh energi mahiat yang mengerikan. Sebagai seorang pembudidaya hantu, Huang Sang paling sensitif terhadap energi gelap semacam ini dan langsung berkata dengan terkejut. Meskipun 5 puncak hitam di depan masih sangat jauh, energi mahiat yang mengerikan sudah bergulir ke arah mereka, dan bahkan seorang kultivator badan yang kuat seperti Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tuan Muda Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasti ada yang aneh dengan 5 puncak hitam di depan, dan mungkin ada bahaya. Namun, orang-orang di belakang kita menekan kita selangkah demi selangkah. Haruskah kita terus maju? Nenek moyang klan iblis bumi memperlambat kecepatan pesawat ruang angkasa dan bertanya pada Ye Tianfei. Teruslah maju. Ada lebih dari 20 dewa sejati di belakang kita, dan beberapa di antaranya adalah dewa sejati tingkat tinggi. Kita tidak sebanding dengan mereka. Lebih baik terus maju. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu segera menggunakan seni rahasia Chaos Heaven untuk menyimpulkan. Dengan peningkatan kekuatannya yang berkelanjutan, kekuatan seni rahasia kekacauan yang digunakan Ye Tianfei sekarang secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kesimpulan cepat, Ye Tianfei membuat keputusan. Oke, nenek moyang klan setan bumi mengangguk dan mendesak pesawat ruang angkasa untuk terus bergerak maju. Di mana tempat ini? Para master dewa sejati dari kamp penjaga dan kelompok angin musim gugur di belakang mengejar dari dekat dan menemukan bahwa atmosfer dunia ini tidak benar. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan 5 gunung hitam tinggi di depan mereka. 5 puncak hitam itu dikelilingi oleh ki mahiat yang kental, dan sesungguhnya sulit untuk merasakan energi jiwa di dalamnya, membuatnya mustahil untuk melihat wujud sebenarnya dari 5 puncak hitam itu sejenak.
Energi jiwa masing-masing guru dewa sejati ini sangat kuat. Sekarang setelah mereka menjumpai sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat lihat dengan jelas, mereka pun langsung menjadi waspada. Semuanya, berhati-hatilah. Mungkin ada yang aneh dengan kelima gunung itu. Dewa sejati dari kubu penjaga memperingatkan. Jangan khawatir, ini hanya dunia yang terbengkalai. Mungkin ada banyak mahiat di sini, jadi ada beberapa ki mahiat yang terkumpul. Dewa sejati tingkat tinggi yang berjalan di depan bersikap meremehkan dan melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya. Dialah yang terkuat di antara para dewa sejati ini. Seperti kata pepatah, orang yang memiliki keterampilan hebat adalah orang yang berani. Sebagai dewa sejati tingkat tinggi, dia merasa tidak ada bahaya di kekosongan keenam yang patut ditakutinya. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Ye Tianfei dan kelompoknya semakin dekat ke 5 puncak hitam di depan mereka. Semakin dekat mereka ke kelima puncak itu, semakin mereka dapat merasakan betapa tingginya kelima puncak itu. Dan saat jaraknya semakin dekat, mereka perlahan dapat melihat pemandangan di atas kelima puncak itu. Begitu banyak mahiat, tiba-tiba ulat sutra naga bertanduk emas berteriak kaget. Ya, Tuan, lihatlah, kelima puncak hitam ini dipenuhi tumpukan mahiat di mana-mana. Sungguh menakutkan. Hu Miao juga berteriak kaget. Tidak heran kalau ki mahiat di dunia ini begitu kuat. Ternyata ki itu berasal dari mahiat-mahiat di 5 gunung ini. Huang Sang juga berbicara, saya melihat kelima puncak hitam itu, dari kaki sampai ke puncak, dipenuhi mahiat-mahiat yang berdesakan rapat. Setiap mahiat mengeluarkan gas mahiat hitam yang perlahan naik. Begitu banyak ki mahiat berkumpul, membuat orang merasa tercekik. Di tengah gas mahiat hitam yang bergulir, bayang-bayang sejumlah besar jiwa yang dizalimi tampak samar-samar, dan jiwa-jiwa yang dizalimi itu mengeluarkan suara melolong menyedihkan yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Tuan Huang, menurut Anda apa yang terjadi di sini? Ye Tianfei menatap 5 gunung hitam di depannya yang dipenuhi dengan mahiat dalam jumlah yang mengerikan. Dia sedikit terkejut dan berkata pada Huang Sang, saya tidak tahu untuk saat ini. Namun, ada begitu banyak mahiat di sini, dan begitu banyak energi mahiat yang kaya. Mungkin ada beberapa makhluk yang ahli dalam mengolah energi mahiat. Huang Sang menjawab sambil merasakan mahiat-mahiat di 5 gunung di depan. Memang, menurut legenda, ada beberapa makhluk di dunia yang ahli dalam mengolah energi mahiat. Energi mahiat di dunia ini sangat kaya, mungkin ada makhluk seperti itu yang bersembunyi di sini. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, para master dari perkemahan penjaga dan kelompok angin musim gugur di belakang juga memperlambat langkah mereka, karena mereka juga menemukan jumlah mahiat yang mengerikan dan energi mahiat yang melonjak di 5 gunung hitam. Mungkinkah ada seorang ahli mahiat yang bersembunyi di sini yang ahli dalam mengolah energi mahiat? Tampaknya hanya beberapa makhluk di dunia bawah yang ahli dalam mengolah energi mahiat. Mungkinkah seorang ahli dari dunia bawah ada di sini? Dewa sejati tingkat tinggi yang berjalan di depan mengerutkan kening dan berbicara. Seorang guru dari dunia bawah. Para dewa sejati yang mengikutinya sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dunia bawah di kekosongan ke-6 kita tampaknya telah ditutup pada zaman kuno, dan bahkan pintu masuk dan keluar dunia bawah telah menghilang. Beberapa ahli deduksi telah menyimpulkan bahwa dunia bawah di kekosongan ke-6 kita telah dipindahkan ke kekosongan lain di luar. Bagaimana mungkin masih ada penguasa dunia bawah di sini? Seorang dewa sejati perantara dengan generasi yang lebih tua tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Jika mereka benar-benar penguasa dunia bawah, kita tidak boleh memprovokasi mereka untuk saat ini. Dunia bawah sangat misterius, mirip dengan beberapa kekuatan kuno lainnya seperti Istana Samsara. Sebelum kita mengetahui situasi mereka yang sebenarnya, kubu penjaga kita harus menghindari kekuatan kuno ini untuk sementara waktu. Kata dewa sejati tingkat tinggi yang memimpin. Ayo kita lakukan. Sasaran kita adalah orang-orang itu. Tangkap mereka dan bawa mereka kembali. Dewa sejati tingkat tinggi menunjuk ke pesawat ruang angkasa tempat Ye Tianfei dan yang lainnya berada dan berkata. Kemudian, satu demi satu, para dewa sejati dari kamp penjaga dan kelompok angin musim gugur menggunakan keterampilan mereka untuk mengepung pesawat luar angkasa tempat Ye Tianfei dan yang lainnya berada. Tuan Muda Ye, orang-orang itu akan menyerang kita. Leluhur klan setan bumi segera berkata. Kalian semua masuklah ke senjata ajaib luar angkasaku terlebih dahulu. Ye Tianfei melihat kembali ke arah dewa sejati di belakangnya,
terutama dewa sejati tingkat tinggi, dan kemudian berbicara. Nenek moyang klan setan bumi dan 8 dewa sejati lainnya ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Selama periode waktu ini, mereka telah mengikuti Ye Tianfei dan mengembangkan kebiasaan membiarkan Ye Tianfei membuat keputusan. Ye Tianfei memindahkan ke-9 dewa sejati ke Menara Hantu, lalu dia melesat dan menyerbu menuju salah satu gunung hitam di depan tanpa ragu-ragu. Ye Tianfei telah menggunakan seni rahasia kekacauan untuk menyimpulkan, dan bahkan menggunakan kompas yang diperolehnya jauh di bawah tanah di benua Xuan Huang untuk melakukan ramalan. Hasil deduksi dan ramalan keduanya menunjuk ke depan, memberikan perasaan bertahan hidup dari situasi putus asa, jadi Ye Tianfei bergegas menuju gunung di depan tanpa ragu-ragu. Segera Ye Tianfei mendarat di Gunung Hitam. Kemanapun ia melangkah, semuanya dipenuhi mahiat-mahiat yang berdesakan rapat. Melihat sekeliling, ada tumpukan mahiat di mana-mana di lereng bukit. Mahiat-mahiat ini berasal dari makhluk-makhluk dari berbagai ras yang berbeda, beberapa di antaranya relatif langka dan Ye Tianfei tidak dapat mengenalinya. Gas mahiat hitam mengepul dari setiap mahiat, terlihat dengan mata telanjang. Karena alasan inilah kelima gunung ini tampak hitam dari kejauhan. Kutu Kupret, anak itu benar-benar mendarat di gunung. Para dewa sejati dari kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur di belakang sedikit terkejut ketika mereka melihat Ye Tianfei bergegas ke gunung, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Ayo kita kejar dia. Dengan kekuatannya, dia berani maju. Kita tidak perlu takut, kata dewa sejati tingkat tinggi itu, lalu melangkah maju. Dalam sekejap, dia tiba di gunung hitam tempat Ye Tianfei berada. Karena energi yang dilepaskannya terlalu mengerikan, itu langsung mengguncang sebagian besar mahiat di tanah di sekitarnya dan melemparkannya. Lereng bukit yang semula dipenuhi mahiat tiba-tiba menjadi kosong. Beberapa mahiat terlempar tinggi ke udara dan bahkan terguling sampai ke kaki gunung. Tiba-tiba gunung yang semula sunyi dan mati ini menjadi hidup. Kemudian dewa-dewa sejati lainnya pun turun satu demi satu. Wah, kau tidak bisa melarikan diri. Berani sekali kau membunuh orang-orang dari Camp Guardian kami. Tidak ada tempat untukmu di seluruh Six Void. Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah menyerah dengan patuh dan kembali bersamaku untuk diadili. Mungkin masih ada secercah harapan. Dewa sejati tingkat tinggi itu berkata dengan suara dingin sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di dalam peti mati besar di puncak gunung ini, seharusnya ada beberapa guru yang mempraktikkan energi mahiat. Aku bisa merasakan napas mereka. Pada saat ini, Huang Sang tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei. Ini menjelaskan mengapa ada begitu banyak mahiat di kelima gunung ini karena ada seseorang yang menimbun mahiat di sini dan menggunakannya untuk berlatih teknik budidaya mahiat. Tambah Huang Sang. Huang Sang mengolah energi hantu. Energi hantu dan energi mahiat adalah energi dengan sifat yang serupa, jadi Huang Sang lebih peka terhadap energi mahiat. Setelah mendengar kata-kata Huang Sang, Ye Tianfei segera melihat ke arah puncak gunung. Benar saja, ia menemukan 5 peti mati berwarna hitam yang diletakkan dalam bentuk persegi di puncak gunung. Mari kita hancurkan sedikit, lalu cari kesempatan untuk pergi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan kemudian berbicara kepada yang lain. Setelah berkata demikian, pikiran Ye Tianfei bergerak, dan sebuah energi dahsyat meledak dari badannya, seketika mengguncang semua mahiat yang bertumpuk di lereng bukit besar di sekitarnya dan melemparkannya ke udara, menghantam ke arah perkemahan penjaga dan badan asli kelompok angin musim gugur. Wah, berani sekali kamu melawan. Seorang dewa sejati perantara meninju ke depan. Tinjunya terus membesar. Kekuatan mengerikan meledak dari tinjunya, yang seketika menyebabkan puluhan mahiat meledak. Ye Tianfei menghentakkan kakinya, berkomunikasi dengan energi bumi, dan mengguncang lebih dari 100 mahiat, yang terus-menerus menghantam para dewa sejati. Kemudian Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk segera bergegas ke puncak gunung. Wah, aku sarankan kamu untuk berhenti berjuang. Dewa sejati tingkat tinggi tidak dapat menahan amarahnya saat melihat perilaku Ye Tianfei. Gemuruh, dia mengulurkan telapak tangan yang terus mengembang dan meraih ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei tiba-tiba merasakan tekanan besar dan badannya tenggelam tanpa sadar. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan menggunakan seni geomansi. Tiba-tiba, sejumlah besar energi bumi di bawah tanah berubah menjadi naga bumi yang tak terlihat, yang keluar dari tanah dan menerkam dewa sejati tingkat tinggi.
Pada saat yang sama, beberapa formasi tanah besar terbentuk seketika. Sebagai seorang geomancer, Ye Tianfei akan merasa diberkati selama kakinya menyentuh tanah. Pada saat yang sama, sebuah kompas muncul di atas kepala Ye Tianfei, dipenuhi dengan rune yang padat dan misterius. Di bawah perlindungan kompas ini, badan Ye Tianfei tiba-tiba terasa jauh lebih rileks. Seekor naga bumi 10 warna muncul di bawah kakinya. Ye Tianfei berdiri di atas kepala naga bumi 10 warna dan langsung mencapai puncak gunung dan berjalan ke alun-alun. Duar duar duar, Ye Tianfei melancarkan 5 pukulan berturut-turut, semuanya adalah tinju penembus batas. Fitur terbesar dari Breaking Boundary Fist adalah ia memiliki kekuatan tembus yang sangat mengerikan. Ketika kelima pukulan itu mengenai kelima peti mah tei itu, kekuatan yang mengerikan segera merasuk ke dalam peti mah tei itu. Dewa sejati tingkat tinggi di belakang juga telah menyusul ke alun-alun bersama dewa sejati lainnya. Mengapa anak ini menyerang peti mah tei itu tanpa alasan? Meskipun para dewa sejati ini memiliki kemampuan persepsi yang kuat, mereka tidak begitu mengenal energi dan hukum jalur mahiyat, jadi mereka tidak menyadari sejenak bahwa ada aura energi yang sangat mengerikan yang mengintai di kelima peti mah tei ini. Hanya seorang kultivator hantu seperti Huang Sang yang mampu menyadari dengan tajam bahaya mengerikan yang tersembunyi di dalam kelima peti mah tei ini pada saat pertama. Orang-orang kuat di 5 peti mah tei ini telah dibangunkan olehmu, jadi cepatlah lari. Orang-orang yang berlatih energi mahiyat umumnya sangat kejam dan tidak manusiawi. Mereka tiba-tiba terganggu saat berlatih, dan mereka pasti akan mengamuk saat keluar. Huang Sang berkata pada Ye Tianfei. Alasan mengapa Ye Tianfei menyerang 5 peti mah tei adalah saran Huang Sang. Setelah mendengar kata-kata Huang Sang, Ye Tianfei berbalik dan pergi, meninggalkan alun-alun dalam sekejap. Klik, klik, klik. Tapi Ye Tianfei berbalik dan meninggalkan alun-alun, dan kemudian tutup kelima peti mah tei itu tiba-tiba mulai bergetar. Sesuatu tampaknya telah keluar dari peti mah tei ini. Para dewa sejati dari kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur segera menyadari ada yang tidak beres dan mata mereka beralih ke 5 peti mah tei. Mereka memiliki lebih dari 20 dewa sejati, dan ada juga dewa sejati tingkat tinggi di sini. Tentu saja mereka tidak takut pada apapun, mereka hanya ingin tahu. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam peti mah tei ini. Biar aku yang membukanya, kata seorang dewa sejati perantara. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya, memancarkan 5 energi dahsyat, yang masing-masing menghantam tutup peti mah tei kelima peti itu. Akan tetapi, sebelum kelima energi yang dipancarkannya sempat menyentuh kelima peti mah tei itu, tutup peti mah tei kelima itu tiba-tiba terbang ke udara pada saat yang bersamaan, lalu energi mahiyat yang tak berujung bergulir keluar dari kelima peti mah tei itu, bagaikan 5 lautan hitam, seketika menyelimuti seluruh puncak gunung. Duar, duar, duar. Suara ledakan energi yang mengerikan datang dari setiap peti mah tei, dan kemudian semua orang melihat sosok hitam naik ke langit dari setiap peti mah tei. Beraninya kau mengganggu meditasi kami. Kalian semua akan mah tei. Suara menyeramkan yang membuat kulit kepala orang-orang geli terdengar di telinga semua orang. Cepat lari, kelima orang ini sangat kuat. Pada saat ini Ye Tianfei telah meninggalkan gunung hitam. Huang Sang terkejut ketika dia merasakan energi meletus dari 5 peti mah tei hitam, dan segera mendesak Ye Tianfei. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan menyiapkan lusinan susunan teleportasi. Dengan suara keras, energi teleportasi yang mengerikan meledak dari susunan teleportasi yang melilit Ye Tianfei dan mulai memindahkannya ke tempat yang jauh. Duar duar duar. Ketika Ye Tianfei mulai berteleportasi menggunakan susunan teleportasi ini, suara pertarungan sengit dan raungan marah terdengar dari gunung hitam di belakangnya. Jelaslah bahwa pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di puncak gunung hitam itu. Ye Tianfei menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi keluar dari dunia ini dalam waktu singkat. Aku tidak percaya, orang-orang itu benar-benar mendirikan markas rahasia di sini, dan mengumpulkan begitu banyak mahiyat. Mungkinkah orang-orang di istana Yinsi ingin kembali ke laut kekosongan kekacauan? Ye Tianfei baru saja bergegas keluar dari dunia yang penuh dengan energi mahiyat, dan melihat seorang lelaki tua berpenampilan biasa berdiri di luar dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap pintu masuk dan keluar dunia, dan berkata perlahan. Di belakang lelaki tua itu, ada seorang lelaki dan seorang perempuan yang mengikuti, yang tampaknya adalah murid-murid lelaki tua itu. Tuan, anak itu keluar.
Murid perempuan itu segera berbicara ketika dia melihat Ye Tianfei bergegas keluar dari dunia. Mata Ye Tianfei menyipit saat mendengar itu, lalu dia menatap dengan tatapan tajam, mengamati ketiga orang itu. Aku bahkan tidak bisa merasakan wilayah mereka. Ye Tianfei langsung terkejut, karena Ye Tianfei menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat kekuatan lelaki tua itu dan kedua muridnya. Orang tua ini sangat misterius. Dia menggunakan larangan yang sangat canggih untuk mengisolasi persepsi kita. Berhati-hatilah dan jangan memprovokasi dia dengan santai. Hun Lao segera menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei menatap lelaki tua itu dalam-dalam lalu berbalik dan pergi. Para dewa sejati dari perkemahan penjaga dan kelompok angin musim gugur di dalam mungkin akan segera menyusul kita, jadi lebih baik melarikan diri. Ye Tianfei memindahkan leluhur klan iblis bumi keluar dari menara hantu, memintanya untuk mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan kemudian memasuki pesawat ruang angkasa, terbang cepat menuju kehampaan yang jauh. Gemuruh. Ye Tianfei tiba-tiba merasakan ada energi yang sangat menakutkan di dunia tadi, yang terus-menerus dipancarkan keluar, sedikit mengguncang ruang dan waktu di sekitar dunia itu. Tampaknya orang-orang yang bersembunyi di kelima peti Tei itu sangat kuat. Hun Lao berkata dengan heran. Anak muda, kita akan bertemu lagi. Orang tua yang berdiri di luar pintu masuk dunia telah menyaksikan berbagai adegan yang terjadi di dunia itu. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat bagian belakang Ye Tianfei yang pergi dengan cepat, dan berkata dengan lembut. Bersambung.